Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali di channel Guru Mande. Dan seperti biasa, kita berfokus untuk membahas mengenai dunia ASN, baik itu PNS maupun P3K. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa di bulan September ataupun di tahun ini, pemerintah itu berencana untuk membuka rekrutmen P3K part-time. Nah, yang katanya digadang-gadang sebagai solusi bagi rencana penghapusan tenaga honorer di tanggal 28 November 2023. Bagaimana selengkapnya tujuan dari P3K part-time? Selamat menyaksikan di video kali ini. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah akomodatif dengan menerapkan konsep P3K part-time atau P3K paruh waktu sebagai solusi transisi bagi jutaan tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja. Dalam sebuah diskusi bertema RUU ASN dan nasib tenaga honorer di Press Room DPR RI. Konsep P3 part-time dipandang sebagai langkah strategis untuk menghindari PHK massal terhadap honorer pada tanggal 28 November 2023 yang akan datang. Dengan menerapkan model kerja paruh waktu, tenaga honorer dapat tetap bekerja dan memastikan pendapatan mereka tidak berkurang. Selain itu, model ini memungkinkan mereka untuk mencari tambahan penghasilan di luar jam kerja di instansi pemerintahan, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan keadilan dalam pendapatan. Nah, pemerintah menyadari bahwa jika semua dari 2.350.000 lebih itu honorer diangkat menjadi ASN P3K, maka akan muncul tantangan terkait sistem gaji. Menggaji seluruh ASN P3K dengan besaran yang sama akan menjadi tidak adil, mengingat jam kerjanya harus full time, sementara kemampuan fiskal negara terbatas. Oleh karena itu, pilihan untuk memberi gaji rendah sebagai transisi adalah langkah yang diambil untuk saat ini. Nah, meskipun dianggap sebagai solusi sementara, konsep P3K part-time ini memiliki manfaat signifikan. Selain membantu mengurangi beban anggaran negara, model ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan jumlah pegawai berdasarkan kebutuhan tanpa harus menghadapi konsekuensi PHK. Nah, kebijakan reformulasi P3K teknis 2022 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani tuntutan honorer yang ingin diangkat sebagai ASN. Jumlah formasi P3K tahun 2023 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ternyata belum sebanding dengan jumlah honorer yang ada, sehingga masih banyak honorer yang tidak tertampung dalam seleksi P3K 2023. Nah, konsep P3K part-time memberikan alternatif bagi mereka yang tidak masuk dalam formasi tersebut. Dalam penjelasannya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Alex Denny, menyatakan bahwa model P3K paruh waktu adil bagi tenaga honorer karena memungkinkan mereka untuk memanfaatkan waktu dengan lebih efisien, mencari tambahan penghasilan, dan mengembangkan diri di bidang lain sesuai minat dan keahliannya. Nah, tentu saja P3K part-time bukan solusi tanpa tantangan. Pemerintah perlu terus mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintahan tanpa memberatkan anggaran negara. Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja juga harus menjadi perhatian agar layanan publik tetap terjamin. Secara keseluruhan, P3K part-time menjadi langkah maju dalam memberikan kesempatan lebih banyak bagi honorer untuk mengambil peran sebagai ASN. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pegawai yang lebih adil, lebih efisien, memastikan bahwa tenaga honorer
mendapatkan penghargaan yang pantas atas kontribusinya dalam layanan publik. Nah, demikian secara kesimpulan bahwa tujuan dari P3K paruh waktu ini sebagai untuk menampung rekrutmen yang tenaga honorer yang tidak tercover oleh rekrutmen P3K. Dan ini kata Kementerian Pan-RB, ini adalah sebuah langkah sementara sebagai sebuah langkah transisi untuk perekrutan yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.